Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kawal Papa, kabar Bawaslu Padang Panjang dan masih bareng Haris dari kantor Bawaslu Kota Padang Panjang. Dan alhamdulillah untuk hari ini sudah kedatangan tamu di Kawal Papa, Kordif Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Padang Panjang, Bapak Darusman Hendra. Bapak yang mempunyai 3 orang atasan. Biasanya orang 3 atasan, 1 pimpinan, dia 1 orang bawahan, 3 pimpinan. Ini dia Bapak Darusman Hendra. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aris, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Pak Aris gimana, sehat? Alhamdulillah berkat Bapak Hen saya sehat juga di sini. Iya. Oke deh, kita bincang-bincang ringan di hari ini tentang ya seputar hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kalau kita bicara hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa, sesuai dengan Perbawaslu nomor 1 2020, apa sih fungsi divisi ini sebenarnya Pak Hen? Iya. Jadi di Bawaslu ini kan kita di Kota Prapanjang ada 3 komisioner. Mhm, Ada divisi SDM, mhm, divisi pengawasan, dan divisi hukum penyelesaian sengketa dan penindakan pelanggaran. pelanggaran, Dan saya diamanahkan oleh kawan-kawan mengampu divisi hukum HPPS mhm, disingkatnya. iya, Eee, dan untuk, HPPS, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, kalau untuk masyarakat bisa memahami apa tugasnya ya, mhm, sebenarnya dari bahasa divisi saja itu kan sudah bisa dilihat, mhm, apa sih fungsinya. Di Divisi Hukum, Divisi Penindakan Pelanggaran dan Divisi Penyelesaian Sengketa. Pertama divisi hukum. Divisi hukum ya Bawaslu Kota Padang Panjang, khususnya kita di divisi hukum itu mengampu persoalan-persoalan hukum. mhm. Persoalan undang-undang, persoalan Perbawaslu, persoalan KPU, dan persoalan, peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita dalam menjalankan, tanggung jawab kita di Bawaslu Kota Padang Jadi Panjang ini. divisi hukum ini yang mengumpulkan segala aturan-aturan, semua hal tentang Ya, ini mengumpulkan, mhm, menjelaskan juga kalau butuh menjelaskan penjelasan. mhm, Maksudnya kalau seandainya kawan-kawan divisi lain butuh rujukan peraturan perundang-undang, kita carikan. mhm, Kalau seandainya tidak kita temukan, tentu kita konsultasikan ke oh, satu jenjang di atasnya, oh, iya seperti iya itu. iya. Dan untuk divisi penindakan pelanggaran, kita ringkas-ringkas saja ya Pak Riz, Siap, karena durasi mungkin ya. iya, nggak apa-palah, Untuk penindakan pelanggaran, heeh, kita divisi HPPS itu mengampu persoalan-persoalan penindakan pelanggaran terhadap, pelaksanaan pemilihan maupun pemilihan umum mhm, di Bawaslu Kota Padang Panjang, di wilayah Kota Padang Panjang. mhm, Apakah pelanggaran ini banyak juga macamnya Pak Riz. heeh, Apakah ini pelanggaran administrasi, mhm, apakah pelanggaran pidana pemilihan atau mmm, pidana pemilu, mhm, ataupun pelanggaran, netralitas ASN, mhm. dan, eee, pelanggaran kode etik juga. Kalau kita lihat ke belakang Pak Hen, Hmm, 2020 atau 2020 lah ya, kan hmm. pilkada, pemilihan gubernur. Gimana sih, tentang pelanggaran di ranah, pilkada Padang Panjang ini? Kalau di Padang Panjang, kita memproses pelanggaran itu kan bersumber dari 2 hal. Mhm, Pertama dari laporan, yang heeh, kedua dari temuan. temuan. Kalau untuk laporan, itu tahun 2000 pemilihan umum tahun 19, 2019, mhm, itu ada 3 laporan, mhm, dan 2 diantaranya tidak kita register, mhm. dan 1 kita register. Kenapa sih nggak sampai di register itu? Yang 1 diregister itu karena terpenuhi syarat formil dan Mhm, materialnya. mhm, Dan, kita proses di Bawaslu, kita lakukan klarifikasi, mhm. dan, pada SG2 waktu itu dihentikan proses kasusnya karena, eee, di sentra Gakumdu kita bersepakat untuk tidak terpenuhinya unsur dalam tindak pidana pemilihan waktu itu. Jadi, di divisi ini pun tentang, masalah penindakan pelanggaran itu ada namanya SG, Ya ada Sentra SG, Gakumdu Pak Hen ya. ya. Jadi di situ tuh apa, lembaga apa sih yang bergabung di Sentra Gakumdu ini sebenarnya? Jadi di Bawaslu ya, Mhm, ketika ada masyarakat melapor, mhm, nanti kita terima laporannya, mhm, lalu kita, verifikasi mhm, ketercukupan syarat material dan formilnya. mhm, Ketika telah terpenuhi formil dan material, kita register. mhm. Setelah register kita lakukan klarifikasi, setelah klarifikasi nanti kita lakukan, SG itu bersama-sama Pak Riz, Oh bukan hanya bersama-sama? Bawaslu. Nah itu perlu digarisbawahi untuk diketahui oleh kita semua, bahwasanya bukan hanya Bawaslu yang melakukan proses itu, tapi bersama-sama di sentra Gakumdu. Jadi mereka kumpul di satu tempat, Ya satu di satu satu tempat, di mhm, kantor Bawaslu. mhm, Itu khusus pidana pemilihan. iya. Jadi ada Bawaslu di sana, ada polisi yang ditugaskan di sana, ada kejaksaan yang ditugaskan di sana. Jadi beda pemilu dengan pemilihan, Apa? Sentra Gakumdunya?
Beda Beda? beda. Mhm, Antara pemilu dan pemilihan itu pemilihan? beda Mhm, sentra penuhnya. mhm, Cuman itulah persoalannya hari ini mungkin kita cerita bebas ya, iya, ke depannya ini menjadi persoalan bersama juga mhm, bagi Bawaslu, mhm, karena adanya pemilihan serentak. iya, 2024 Jadi tuh, heeh. ada sentra Gakumdu untuk pemilu dan ada sentra Gakumdu untuk pemilihan. Takutnya tumpang tindih ya? Itu yang jadi Mhm, polemik bersama. mhm, Mudah-mudahan nanti ada instruksi atau arahan iya, iya, iya. dari pimpinan kita di atas. Kalau untuk penyelesaian sengketa, Dan itu selanjutnya fungsinya? divisi kita adalah divisi penyelesaian sengketa. Memang Mhm, 3 seperti iya, apa yang Pak heeh, Aris buka tadi ya, ada iya, 3 yang kita ampu, mhm. divisi hukum, penindakan pelanggaran, dan divisi penyelesaian sengketa. Digabung di satu divisi namanya HPPS. Orang kuat ya? Ah, entah kuat entah enggak. Ya di supervisinya 3 orangnya kan di Padang Panjang cuma Iya, 1. ya itulah. Kadang kita pimpinan juga sering 3 orang juga datang ke sini. Nah, Kadang divisi hukum datang ke mhm, sini, pimpinan dari provinsi Bu Nur Hidayati ya, heeh, dan ada divisi penindakan pelanggaran heeh, Bu Elianti, dan ada divisi penyelesaian sengketa Pak Alni. Palni ya, Khusus penyelesaian sengketa itu, kita di Bawaslu Padang Panjang, belum ada menyelesaikan masalah sengketa ini di Kota Padang Panjang. mhm, Sengketa ini kan ada 2 Paris, iya, ada sengketa proses, hasil dan mhm, ada sengketa proses. mhm, Sengketa hasil itu di MK, mhm. sengketa proses kita bisa dilaporkan ke Bawaslu atau diselesaikan di Bawaslu. Kalau sengketa proses itu antar peserta atau peserta dengan penyelenggara atau gimana Ya, ya? itu bisa, Mhm, bisa dua-duanya. Bisa jadi sengketa ini terjadi antar peserta pemilihan, mhm, atau sengketa ini terjadi antar peserta pemilihan dengan penyelenggara, mhm, biasanya dengan KPU. mhm, Karena akibat dari putusan BA, berita acara atau SK KPU, lalu ada merasa pihak yang dirugikan, lalu dia mengajukan sengketa ke Bawaslu. mhm. Seperti itu Pak Ris. Biasanya yang rawan apa sih Pak Hen? Yang rawan, di tahapan pemilu akan terjadi sengketa antar peserta atau dengan penyelenggara sih? Kalau untuk Biasanya, pemilu biasanya penetapan peserta pemilu. mhm. Seperti partai yang bisa ikut di dalam pemilihan umum misalnya. Oh, Kan verifikasi ada partai ya? ya kan Mhm, nanti ada SK KPU, surat keputusan KPU mhm, mengenai partai peserta pemilu untuk Kota Padang Panjang. mhm, Nanti kalau seandainya ada partai yang mendaftar, lalu dia tidak bisa ikut dalam pemilu itu, mhm, dia merasa dirugikan karena mhm. sudah diputuskan oleh KPU, sudah daftar tidak diluluskan sebagai partai peserta pemilu, bisa, menggugat ini melalui Bawaslu Kota Padang Panjang. Jadi mereka datang ke Bawaslu dengan, Ya, mereka datang ke Bawaslu, mhm, dia lapor ke sini, mhm, bahwasanya dia merasa dirugikan dengan keputusan KPU. mhm, Karena dia misalnya sudah mendaftar, iya, daftar sebagai peserta pemilu, lalu diverifikasi oleh KPU. Setelah diverifikasi, ternyata mereka dinyatakan tidak lolos menjadi peserta pemilu. Lalu hal seperti itu kan mereka merasa dirugikan, lalu melapor ke Bawaslu untuk, eee, menggugatnya melalui sengketa. oke deh. Nah Seperti nah, itu. sahabat Bawaslu terkait, tadi laporan tadi sebenarnya, kita pun pernah dulu menampilkan tutorial penerima laporan di Bawaslu Padang Panjang Ah, dan bisa juga lihat di YouTube ada ya, Bawaslu Padang Panjang. Jadi, jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Bawaslu Padang Panjang, like dan subscribe ya. iya, pastilah Pak Hen, Iya iya jangan iya. lupa. Eee, Share juga jangan lupa. share jangan juga ya, Pak Hen yang promoin. Iya Oke iya. deh, kita balik lagi ke divisi hukum, pendidikan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, bagaimana sih usaha Bawaslu, terkait hukum ini atau penindakan pelanggaran ini menyampaikan informasi ke masyarakat agar tidak terjadi, nanti silang sengketa atau apa di masa tahapan pemilu itu? Iya. Dari, apa yang kita lakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, ini kan masuk ke dalam ranah pencegahan Oh, ini. iya, iya. Jadi kan itu gunanya divisi ini Mhm, dibagi-bagi kan, mhm, ketika berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk, eee eee, menyampaikan peraturan perundang-undangan supaya tidak terjadi, tindakan tidak terjadi pelanggaran di, Bawaslu Kota Padang Panjang, maka kita lakukan proses pencegahan. mhm, Pencegahan ini dengan menyampaikan informasi-informasi sosialisasi yang ya? sosialisasi juga, Mhm, baik mhm, yang, sosialisasi yang bersifat formal maupun non mhm, formal. mhm, Formal itu seperti kita adakan di sebuah tempat, lalu kita undang masyarakat, lalu kita berikan materi-materi atau kita undang narasumber yang berkompeten untuk menyampaikan materi-materi tentang, pemilihan ataupun pemilu ini. mhm, Seperti itu. iya. Kalau non Kalau, formal bisa jadi juga Pak Aris, mmm, misalnya kita ke sekolah-sekolah misalnya kan, mmm. kita tidak mengundang-undang, kita datang Oh, aja kan, kita roadshow ya? roadshow Oh, iya, seperti itu iya, kan, iya, iya. atau mungkin, di masjid-masjid mungkin Mhm, kan, mhm, seperti itu. mhm. Nah, Ada eee eee, di bawah Suara Panjang, berarti, divisi, pengawasan, dulu, baru nanti kalau udah ada, yang melapor baru langsung ke divisi, penindakan pelanggaran, ya begitu seperti ya? Seperti itu ya? jadi seperti ini, Tahapannya, prosesnya gitu loh, Pak, proses ya? kerja kita di Bawaslu ini Mhm, pertama yang harus kita lakukan adalah pencegahan. mhm,
pencegahan. Baik pencegahan yang pelanggarannya maupun pencegahan sengketanya. Iya. Tapi yang banyak itu pencegahan pelanggaran. Karena sengketa ini agak rumit untuk dicegah, menjadi perdebatan juga itu Pak Dis. Karena prosesnya itu kan berkaitan dengan berita acara dan keputusan KPU. Kalau untuk penindakan pelanggaran khusus pidana pemilihan itu kita lakukan pencegahan dulu. Setelah dilakukan pencegahan, maka nanti divisi pengawasan akan melakukan pengawasan bersama dengan teman-teman Bawaslu secara keseluruhan. Setelah kita cegah, kita awasi, terjadi juga pelanggaran, masyarakat bisa melapor ataupun berdasarkan hasil temuan dari pengawas pemilu juga bisa. Hasil pengawasan aktif kan ada tim-tim kita yang mengawasi. Lalu ketika mengawasi ditemukan ada pelanggaran pemilihan, tapi proses pencegahan telah dilakukan. Itu bisa diproses di Bawaslu. Khususnya masuk ke divisi penindakan pelanggaran. Nah, tahapan proses penindakan pelanggaran itu Pak Hen, apakah dulu ada tahap 1, tahap 2 dan seterusnya bagaimana tuh? Tahapannya proses pertama tentu ada 2 Pak sumbernya itu. Pertama kalau temuan, laporan. Kalau laporan masyarakat datang melapor. Setelah datang melapor, nanti kita akan verifikasi Pak Anies ketercukupan secara formil dan materialnya. Kalau sudah lengkap formil dan materialnya, kita register. Setelah register, nanti kita klarifikasi. Setelah kita klarifikasi, nanti kita libatkan dari Sentra Gakumdu, ada dari kepolisian dan kejaksaan, lalu kita musyawarahkan apakah ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nah itu tadi kan kalau laporan, kalau temuan bagaimana Pak Hen? Kalau temuan itu kan berdasarkan hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengawas pemilihan. Misalnya pengawas pemilih yang ada di Kota Padang Panjang ini menemukan adanya tindak pidana pemilihan. Ketika ditemukan tindak pidana pemilihan, maka dia akan menuang dalam form pengawasannya ada temuan di sana ditemukan maksudnya ada tindak pidana pemilihan. Lalu kita bawa ke Bawaslu. Setelah dibawa ke Bawaslu, kita rapatkan nanti bersama pimpinan lainnya. Setelah kita plenokan, lalu kita lakukan investigasi. Dari hasil investigasi itu nanti baru kita tetapkan apakah ini bisa diregister sebagai temuan atau tidak. Jadi tidak langsung juga Pak Aris. Ada pengawas lapangan, Pak ini ada pelanggaran pemilihan ini, pidana ini. Langsung kita register, enggak seperti itu. Kita investigasi dulu. Jadi soal Bawaslu tadi Pak Hen bilang bahwa tadi ada pengawasan. Setiap kita melakukan pengawasan di Bawaslu itu kita ada punya alat kerjanya yaitu form A. Jadi kita isikan ke form A itu. Nah nanti kalau ada unsur dugaan pelanggaran baru diteruskan ke divisi Bapak Hen gitu ya. Di divisi APPS kita lakukan investigasi. Seperti itu. Iya. Ini aja deh Pak Hen. Sebentar kan mau pemilu 2024 nih ya. Nggak berapa lama lagi. Kalau Pak Hen melihat aturan-aturan Bawaslu sekarang atau KPU sekarang, apa sih yang nanti memberatkan nanti di pemilu 2024 sebenarnya? Memberatkan ya? Aturan yang memberatkan? Iya sebenarnya aturan ini kan bagi masyarakat ini sebenarnya harus memudahkan. Karena aturan ini digunakan untuk memudahkan masyarakat. Ya kan? Ya, yang memberatkan itu sebenarnya bagi orang-orang yang menyelenggarakan, baik kita yang mengawasi maupun KPU yang menyelenggarakan maupun peserta pemilihan. Mungkin seperti itu Pak Aris. Jadi oke deh terakhir Pak Hen, mungkin harapan Bapak Hen untuk sahabat Bawaslu manapun berada, khususnya di Padang Panjang menyambut pemilihan serentak dan pemilu 2024, apa sih yang harus dilakukan masyarakat sehingga nanti bisa terpilih pemimpin atau anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkualitas dan jauh dari tindakan pelanggaran, sehingga nanti tugas Pak Hen pun di tahapan-tahapan pemilu itu bisa gampang, tidak banyak laporan atau apa gitu kan. Di Bawaslu Kota Padang Panjang ya, sebenarnya khusus wilayah Kota Padang Panjang ini agak unik juga ya persoalannya. Unik ya? Karena memang kalau di sisi di data penindakan pelanggaran kita kan cuma paling 3, 2, 1 kan. Waktu pemilu tahun 2000, waktu pilkada 2018 waktu pilkada gubernur kemarin 2020 itu kan cuma 1 pelanggaran administrasi. Jadi terkesan tidak mendekati tidak ada gitu. Cuman persoalannya ketika masalah ini sudah selesai, pemilih ini sudah selesai, pilkada sudah selesai. Gandang bunyi. Gandang ini berbunyi. Hampir di semua sudut masyarakat itu mengatakan bahwasanya saya menerima sekian, yang ini menerima sekian, yang ini menerima sekian, politik uang khususnya. Hampir di semua sudut gendang ini berbunyi.
Dan, dari sisi penindakan pelanggaran kita 1, 2 kan sedikit. Iya. Nah, jadi itu. Jadi harapan kita kepada masyarakat, ke depannya, agar berpartisipasi aktif, Mhm. untuk melakukan pencegahan yang pertama ya, Mhm. tetap pencegahan ya. Mhm. Eee, kalau seandainya ada di lingkungannya ada terlihat, Mhm. masyarakat yang melakukan politik uang atau peserta pemilu yang melakukan politik uang ini, Mhm. agar dicegah. Mhm. Bersama-sama kita mencegah. Mhm. Karena memang pekerjaan ini tidak akan selesai oleh Bawaslu saja, karena memang Bawaslu berapalah jumlahnya Ya kan. seperti tagline Bawaslu ya, bersama rakyat awasi pemilu, Ya, itu bersama makanya Bawaslu itu menjadi tegakkan keadilan tagline pemilu. karena ketidakmampuan Bawaslu dari sisi personil ini ya, Mhm. maupun dari jangkauan, tangannya Mhm. itu, maka kita pakai tagline itu, Mhm. "Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama bersama Bawaslu Bawaslu kita tegakkan tegakkan keadilan keadilan pemilu." pemilu. Jadi bersama rakyat dulu kita awasi, Mhm. termasuk pencegahan ini, Mhm. mengingatkan masyarakat bahwasanya politik uang ini tidak boleh, Mhm. seperti itu. Mhm. Lalu baru bersama Bawaslu nanti kita lakukan, tegakkan keadilan pemilu, Mmm. mungkin seperti itu, Oke Pak deh, Ris. sahabat Bawaslu, kalau kita bicara pemilu 2024 atau pemilihan memang banyak, sisi-sisi yang harus kita bahas sebenarnya. Iya Tapi banyak. untuk kali ini, kita cukupkan sampai di sini dulu karena masih banyak lagi step-step selanjutnya kita Oke oke. tampilkan di sini dan, terima kasih sahabat Bawaslu dan makasih Pak Hen atas, bincang-bincang Sama-sama ringannya. Pak Ris. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaatnya untuk, Banyak manfaatnya. sobat Balu semuanya dimanapun berada. Heeh. Makasih Pak Hen ya. Ya sama-sama. Dan sobat Bawaslu, sampai jumpa di lain waktu dan saya Haris pamit dulu. Salam kawal papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi